Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami bersekutu bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, bongkar hati kami, tegur, koreksi. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan supaya kehidupan kami boleh mengalami transformasi. Selidiki hati kami yang terdalam Tuhan. Terima kasih urapi kami semuanya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan ibu-ibu dan teman-teman boleh duduk. Terima kasih untuk semua tim yang melayani. Shalom, selamat pagi. Saya bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan ada bersama dengan ibu-ibu dan teman-teman pagi hari ini. Dan saya ketemu dengan teman-teman yang udah lama, nggak lama sih ya, beberapa bulan yang lalu sama-sama mengikuti pemuritan Versus Women. Dan kemudian kita ketemu lagi hari ini. Terima kasih untuk WOI Tampak Siring, untuk Ibu Gembala Tante Mervin, untuk ketua yang menghubungi saya Ibu Catherine, dan ada Ibu Evelyn juga, dan semua tim yang melayani, yang mengundang saya dan mempercayakan saya untuk saya sharing dan berbagi pada hari ini. Dan salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal, nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Suami saya Pastor Erwin Widodo, kami mengembalakan di GBI OHCC di Lipo Karawaci. Dan topik yang akan saya sharingkan sesuai dengan tema yang diberikan yaitu mengenai integritas. Tapi tema saya adalah mengenai topeng apa yang kita pakai. Karena tanpa sadar di dalam kehidupan kita sering kali memakai topeng. Yuk mari kita baca firman Tuhan bersama-sama di Mazmur 25 ayat 21. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Ayat ini berbicara tentang ketulusan dan kejujuran. Kita lihat integritas. Dari definisi integritas, apa sih artinya integritas? Di sini kita lihat, jadi integritas adalah kita tuh memiliki kualitas. Kualitas apa? Being honest, artinya kita hidup jujur. Hidup jujur, lalu juga kita memiliki kekuatan moral atau prinsip. Kita berani berdiri di atas prinsip kebenaran, itulah integritas. Lalu kita lihat lagi definisi integritas yang berikutnya adalah wholeness, yaitu utuh. Yuk bilang sama-sama utuh. Utuh, apa sih yang dimaksud utuh? Kita lihat berikutnya. Jadi integritas dari bahasa aslinya berarti utuh, tidak terbagi. Apa yang terlihat di luar sama dengan apa yang ada di dalam. Jadi tidak hidup dalam double life atau hidup ganda. Namun tanpa sadar kita seringkali hidupnya belum tentu sama. Apa yang tampak luar belum tentu sama dengan di dalam hati. Setuju? Padahal bagi Tuhan yang terpenting adalah di dalam hati. Kalau misalnya apa yang di luar beda dengan yang di hati, makanya kita hidup tidak utuh, tidak jujur. Ada hidup di dalam kebohongan. Beda dengan tampilan luar dengan apa yang ada di dalam hati. Kelihatannya tampak luar, kelihatannya hidup benar, melakukan yang benar. Tetapi sebenarnya belum tentu di dalam hati. Sehingga kita hidup pakai topeng. Pertanyaannya, topeng apa yang kita pakai? Next gambarnya, manusia itu peduli dengan performance, tampak luar, setuju? Tapi bagi Tuhan, mana yang lebih penting? Tampak luar atau hati? Hati. Namun orang-orang seringkali justru memperhatikan apa yang ditampak luar. Makanya kita cenderung pakai topeng. Dan topeng itu susah dilepas. Kenapa? Karena topeng itu membuat kita jadi dikagumi. Dianggap orang yang hebat. Disukai. Orang yang wow, kelihatannya baik kelihatannya. Tapi semuanya itu topeng. Susah dilepas karena dikagumi.
Karena yang kita cari adalah apa kata orang, pujian manusia, sehingga kita tidak menjadi aslinya diri kita sendiri. Contoh, kalau kita di teater, main drama, topeng itu tujuannya apa? Untuk memainkan peran. Tanpa sadar hidup kita bermain peran memakai topeng sampai orang lain gak tahu siapa sesungguhnya diri kita. Bahkan kita sendiri sering membohongi diri karena pakai topeng dan gak mau dilepas. Justru Tuhan mau kita jujur, apa yang di luar juga di dalam. Pertanyaannya adalah topeng apa yang seringkali kita pakai di dalam kehidupan? Yuk kita lihat, hari ini kita mau melihat ada 5 topeng. Tapi pertanyaan sebelumnya, kenapa sih kita cenderung hidup pakai topeng? Inilah dasar yang kita perlu sadari. Kenapa kita hidup pakai topeng? Yang pertama adalah karena dosa, yang kedua karena luka, yang ketiga karena standar. Kita lihat dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita tahu ya cerita Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa. Maka kita semuanya dan saya, termasuk saya, yuk bilang sama-sama saya. Saya lahir dari natur dosa. Lahir dari natur dosa. Kemudian kita punya kecenderungan untuk hidup dalam dosa. Kita semuanya. Makanya sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak merasa aman. Kemudian manusia ingin membuktikan diri. Manusia ingin mendapat pengakuan. Manusia cenderung hidup dalam kebohongan. Manusia cenderung hidup sulit untuk berintegritas, sulit jujur. Kita lihat Adam dan Hawa gak berani jujur di hadapan Tuhan. Lalu bersembunyi. Kemudian manusia cenderung lebih mementingkan apa kata orang dan apa kata dunia ketimbang apa kata firman Tuhan. Jadi kalau dari sini kita sadar kita manusia yang cenderung hidup dalam dosa, kita membutuhkan Tuhan. Karena secara naturnya kita sulit jujur, kita sulit berintegritas, kita sulit untuk bisa punya hati yang tulus dan murni. Ada satu orang bilang gini sama saya, tanya, Bu, ada gak sih di dunia ini orang yang tulus, benar-benar tulus dan murni hatinya? Karena kita hidup dalam natur dosa, gak ada yang tulus. Kita semua cenderung self-center dan egois. Justru waktu kita sadar, saya ini gak tulus dan self-center, puji Tuhan. Karena kalau kita sadar, kita memperbaiki diri. Tapi kalau kita merasa diri kita tulus, udah baik-baik aja dan kudus, gak pernah kita refleksi. Dan gak pernah kita minta Tuhan bongkar hati. Kita merasa paling benar, paling baik dan sulit untuk bertumbuh. Dan inilah natur manusia, merasa paling benar, merasa diri sudah oke. Tapi justru itu berbahaya. Akhirnya kita hidup dengan topeng. Jadi yuk mari buka hati. Lalu yang berikutnya, penyebab kenapa kita hidup memakai topeng adalah karena luka masa lalu. Kita punya berbagai pengalaman, luka, trauma yang melukai identitas diri kita sehingga kita tidak sadar identitas yang sesungguhnya. Enggak nyadar. Kita lupa identitas diri kita yang sesungguhnya. Kalau kita sadar identitas diri kita yang sesungguhnya, bahwa saya dikasihi, bahwa Tuhan menyertai, kita pasti tidak perlu takut, betul? Kemudian kita udah tahu nggak usah takut, tapi jujur kan secara manusia kita bisa khawatir. Itu namanya natur manusia. Karena kita khawatir, contohnya seseorang yang bekerja, karena khawatir nanti pekerjaannya akan hilang, karena khawatir akan masa depannya, maka hidupnya tidak bisa berintegritas. Mulai bisa berbohong, kemudian tidak jujur dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena memegang erat-erat apa yang dimilikinya sebagai rasa aman, sebagai sumber kekuatan di dalam hidupnya. Itu yang dia pegang karena dia lupa dirinya adalah orang yang dikasihi. Jadi dia
hidup di dalam identitas palsu. Menggunakan identitas palsu. Next. Kita lihat di sini next. Menggunakan identitas palsu. Apa yang di luar beda dengan yang di dalam. Orang yang punya identitas palsu, motivasi hatinya tidak murni. Ada agenda, ada tujuan, semuanya self-center. Hidup jadi pura-pura, mengejar performance, ingin menjadi Tuhan, ingin menyenangkan orang lain. Bahkan hidup menjadi seperti orang Farisi. Kemudian berikutnya, apa yang membuat kita sulit berintegritas adalah standar dunia. Kita hidup dalam budaya dunia yang selalu bilang, tonjolkan dirimu, kamu harus terlihat hebat, kamu harus terlihat kuat, kamu harus populer. Popularitas dihitung, diukur dengan uang, penampilan, apa yang dipakai. Ya jujurlah, kalau kita lihat orang dengan penampilan yang berbeda, dengan posisi yang berbeda, lalu kepemilikannya lebih, orang-orang datang sama dia, menghargai dan menghormati. Betul? Karena inilah standar dunia. Siapa sih yang gak suka diperlakukan seperti dia? Dihargai, dihormati, kemana-mana barang dibawain, semua hormat sama dia. Siapa yang gak mau? Makanya orang berlomba-lomba mengejar posisi, mengejar status, mengejar kebanggaan. Karena apa? Itulah natur manusia dan juga standar dunia. Membawa kita hidup seperti itu, jadi kita hidup dengan topeng. Contoh yang sederhana, apalagi kita perempuan ya, untuk penampilan. Berapa banyak wanita hidup demi penampilan, sampai akhirnya jadi terjebak pinjol. Yang dibeli bukan kebutuhan, tapi yang dibeli adalah penampilan, gengsi, pride, apa kata orang. Penampilannya kelihatan baik-baik, itu adalah topeng performance, topeng penampilan. Tetapi sebenarnya kehidupannya tidak seperti itu. Yang dicari adalah pengakuan manusia. Inilah standar dunia yang seringkali kita jadi terjebak dalam standar dunia. Tidak hidup dalam sejujurnya dan prinsip firman Tuhan. Ini kan kita berbohong untuk dunia. Oke, next berikutnya kita lihat yuk satu-satu. Saya akan sharing secara cepat ya, tapi kita self check up. Topeng apa yang seringkali kita pakai? Yang pertama adalah topeng apa nih? Topeng pretending mask. Si apa? Si paling kuat, si paling kuat. Nah, topeng ini yang sering dipakai oleh orang-orang yang terlihat kuat. Topeng ini gak terlihat buruk, justru dianggap sering dewasa. Dewasa apa nih? Wah tenang, tidak banyak cerita. Aku gak apa-apa kok, aku baik-baik aja, aku kuat. Sulit cerita. Justru jangan-jangan yang seperti ini hidup dalam tekanan. Kenapa? Karena ada hal yang disembunyikan di dalam hatinya, di dalam dirinya. Kita contoh lihat Hana. Hana terlihat diam, tapi sebenarnya menyimpan kesedihan yang mendalam. Sampai akhirnya Hana mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Next, saya mau bacakan. I'm fine, saya kuat. Di sini ada satu kalimat menuliskan 75% populasi itu hidup dalam kebohongan. Dan menganggap bohong itu adalah penting. Padahal gereja dipanggil sebagai komunitas untuk kebenaran, community of truth. Ada satu kata dari kata Yunani yaitu aletheia, yaitu tidak dikubur, tidak disembunyikan, tidak ditutupi. Kita jujur minimal jujur pada diri sendiri dan jujur pada Tuhan. Ketika kita jujur, maka kita membawa apa yang ada pada diri kita itu kepada terang, maka kita akan disembuhkan. Yang paling banyak, yang paling sering kebohongan dan ketidakjujuran di gereja adalah kita tidak jujur dengan apa yang kita rasakan dan juga tidak jujur dengan emosi kita. Ini hal yang sangat penting. Padahal di dalam hati ada terluka, ada sedih,
ada kecewa, tapi nggak jujur pada diri sendiri dan di hadapan Tuhan. Selama kita tidak jujur, maka kita tidak bisa pulih. Semakin kita berbohong dan pura-pura, semakin kita hidup dalam sakit. Kita akan sakit dengan ketidakjujuran kita. Nah, saya mau cerita, ada satu orang, ya, ada satu wanita. Ada satu wanita yang tiap minggu datang ke gereja. Dia selalu tersenyum. Kalau ditanya apa kabar, puji Tuhan. Bagaimana keadaan kamu? Wow, luar biasa. Lalu menyapa orang dengan hangat, aktif melayani. Tapi gak ada yang tahu bahwa di rumah pernikahannya retak. Pekerjaan suaminya hampir hilang. Hatinya penuh kecemasan. Satu hari temannya bertanya lebih dalam, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Lalu untuk pertama kalinya dia berani jujur, sejujurnya saya tidak baik-baik saja. Justru di momen itulah proses pemulihan dimulai. Pemulihan tidak terjadi waktu kita berpura-pura kuat. Tapi pemulihan terjadi waktu kita berani jujur pada diri sendiri dan pada Tuhan. Ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya lagi gak baik-baik, saya butuh Engkau. Disitulah menunjukkan saya butuh Tuhan dan anugerahnya. Yuk, yang pertama pagi ini kita taruh tangan kita di hati kita. Ambil waktu. Selama ini mungkin kita hidup berusaha kuat, tapi mungkin kita capek. Kita berusaha baik-baik, terlihat baik-baik, tapi penuh dengan pergumulan. Ambil waktu 1-2 menit jujur kepada Tuhan. Ngomong, Tuhan sesungguhnya perasaan saya, hati saya, pergumulan saya bawa kepada Tuhan. Firman Tuhan menuliskan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Dan kelegaan itu akan didapatkan waktu kita jujur, bukan pura-pura kuat atau pura-pura baik. Ambil waktu 1 menit. Amin. Oke, yang kedua kita lihat ya. Topeng apa yang kedua? Yaitu next. Yang kedua performance lebih dulu ya. Yang kedua adalah topeng performance. Performance berikutnya, bukan playing God, ini yang ketiga. Next. Ya, si paling apa? Paling jaga image. Nah, kita yang menggunakan topeng performance, ini yang sering dipakai. Seseorang yang dirinya tuh harus perform, harus berhasil. Supaya apa? Supaya diterima. Jadi orang, kita yang menggunakan topeng performance, itu benar-benar butuh membuktikan diri. Benar-benar takut apa kata orang. Jadi menjaga penampilan. Saya tidak melarang, kita nggak ada yang melarang kita tidak boleh berpenampilan baik. Tetapi ada yang sampai harus berpenampilan berlebihan, bahkan melebihi apa yang dimiliki hanya demi supaya diakui dan dihargai orang lain. Bukankah itu hidup dengan topeng? Orang yang hidup dengan topeng performance, ini suka membanding-bandingkan diri juga dengan orang lain. Seringkali menghitung apa yang hilang, apa yang tidak dimiliki. Karena ingin membuktikan diri. Benar-benar terganggu banget apa kata orang. Contohnya kita istri dengan suami. Lalu lihat tetangga ganti mobil baru, ngomong sama suami, yang tetangga kok udah ganti mobil baru, kita kok masih mobil ini aja. Lalu lihat suami orang lain
jadi CEO. Yang, kok suami dia udah CEO, kamu kok masih karyawan, kok gitu-gitu terus? Karena hidupnya, identitasnya, image-nya, apa yang dimiliki, apa kata orang, posisi, status, pencapaian. Akhirnya jadi merusak hubungan, memaksa suami. Demi apa? Demi apa? Demi image. Kemudian mom juga yang demi image, anak pun jadi korban. Kalau anak kita gagal, anak kita nilainya jelek, kita langsung marah-marah. Bilangnya apa? Demi kebaikan anak. Belum tentu loh demi kebaikan anak. Kalau demi kebaikan anak, kita tuh bisa support, menyemangati, bukan marah-marah. Kenapa kita marah-marah? Karena cemas. Kenapa cemas? Karena nanti apa kata orang tentang saya mamanya. Berarti yang penting adalah anaknya atau apa kata orang tentang mamanya. Halo? Jadi sebenarnya tentang anak atau tentang si mama? Tentang si mama. Apa yang di luar bilangnya untuk anak, tetapi sebenarnya untuk diri sendiri. Self-center. Kita seringkali nggak sadar, contohnya juga Mikal. Mikal ini adalah istri dari Daud. Lalu lihat Daud menari-nari. Kemudian Mikal menganggap remeh, memandang rendah lah, bukan menganggap remeh, memandang rendah si Daud. Kenapa? Karena buat Mikal yang lebih penting adalah apa kata orang tentang suami saya. Bukan hati suaminya yang memberi terbaik bagi Tuhan. Bukan apa kata Tuhan tentang suaminya, tapi apa kata orang. Seringkali kita menjadi melanggar integritas di dalam pekerjaan, kemudian kita berbohong dan tidak jujur di dalam pekerjaan karena kita takut kehilangan posisi. Itu menjadi identitas diri kita. Tanpa sadar kita enggak punya rasa aman di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kenapa manusia sulit berintegritas. Karena dalam dirinya khawatir, tidak punya rasa aman, self-center. Karena ini natur dosa. Tapi enggak sadar. Makanya kita perlu datang sama Tuhan. Tuhan bongkar hati saya. Supaya saya sadar. Kalau enggak saya hidup terus pakai topeng. Kemudian relasi juga jadi berantakan. Oke, saya tadi ada cerita si paling kuat. Sekarang cerita si paling jaga image. Ada seorang wanita, dia tuh sebentar ya, ada ceritanya. Nah ini dia, si paling jaga image. Ada seorang wanita yang hidupnya penuh prestasi. Sekolahnya baik, terbaik bahkan. Karirnya bagus, pelayanan aktif. Semua orang mengaguminya. Tapi tiap malam dia gelisah. Karena dalam hatinya ada suara bilang, kamu harus lebih baik lagi. Kamu belum cukup. Kamu harus membuktikan diri. Kamu harus jaga penampilan. Satu hari ada seorang mentor berkata kepada dia, Tuhan tidak mengasihi kamu karena penampilan kamu. Tuhan bukan mengasihi kamu karena prestasi. Tuhan bukan mengasihi kamu karena pelayanan kamu. Tuhan mengasihi kamu karena kamu adalah anaknya. Sejak itu dia menyadari selama ini dia tidak hidup sebagai anak. Enggak sadar identitasnya. Tetapi sebagai pegawai yang terus mencoba membuktikan diri kepada Tuhan dan kepada manusia. Bagaimana dengan kita? Topeng yang ketiga adalah playing God. Boleh dibuka, playing God. Wah, ini topeng apa? Mundur-mundur playing God ya. Di sini kita baca sama-sama si tukang
kontrol. Wah, kok si tukang kontrol disebut playing God? Karena si tukang kontrol itu adalah orang yang ingin menghandle semuanya. Berapa banyak wanita bilang begini, kalau nggak ada saya semuanya berantakan. Kalau saya yang urus semuanya beres. Ini adalah sebenarnya playing God, ingin mengontrol. Contohnya hasil dikontrol. Hasil dikontrol, kita berdoa, hasilnya kita memaksa Tuhan. Kita sulit menerima kalau jawabannya beda dengan keinginan kita. Marah dan ngambek. Bukankah itu contoh bahwa kita mengontrol hasil, lalu mengontrol situasi. Kalau ada yang gak sesuai dengan kehendak kita marah-marah. Itu kita si tukang kontrol. Ada lagi suami dikontrol, anak dikontrol. Contohnya si tukang kontrol adalah, nih kita lihat Sarah. Kan Tuhan tuh udah janji. Tuhan tuh udah janji akan si Abraham ini suaminya akan menjadi bapak segala bangsa. Lalu akan diberikan keturunan. Tapi Sarah ini gak percaya. Gak bisa percaya. Bilang sama-sama percaya dan berserah. Akhirnya Sarah handle dengan caranya sendiri. Mengontrol hasilnya. Menyuruh suaminya untuk menikah dengan asistennya. Supaya mendapat keturunan, pakai cara sendiri. Lalu seberapa sering kita juga seperti itu. Kalau kita beda cara dengan suami, beda keinginan, kita gak bisa mempercayakan kepada Tuhan hasilnya. Kita pengen megang kendali. Ini kan sebenarnya kita ingin menjadi Tuhan. Dan punya keyakinan dengan cara saya hasilnya pasti lebih baik. Kita kan menempatkan diri sebagai Tuhan. Lalu kita ingin mengubah orang lain. Saya mengulang lagi ya, bukankah yang mengubah orang lain itu adalah karya Roh Kudus? Di dalam Yohanes menuliskan yang menginsafkan seseorang akan dosa itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita mau mengubah suami, mengubah anak, mengubah siapapun menjadi seperti yang saya mau, kita ambil alih, take over karya Roh Kudus. Dan kita memegang kendali, kita ingin menjadi Tuhan. Bayangkan ada cerita playing God. Seorang wanita waktu nyetir mobil sambil pegang peta. Kemudian buka Google Map, buka radio, musik, buka khotbah. Dia ingin memastikan jalan mana yang benar, kapan harus belok, bagaimana menghindari macet, tapi juga ingin mendengar khotbah. Semuanya dia pegang, ingin mengontrol semuanya. Apa yang terjadi? Tegang, stres, tidak menikmati. Seringkali kita hidup seperti itu, mengontrol masa depan dan mengontrol semuanya. Padahal Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Damai datang bukan mengontrol lebih banyak, tapi menyerahkan kemudi kepada Tuhan. Bilangnya, saya percaya. Bilangnya, saya berserah. Tapi ketika kita playing God, sebenarnya kita sedang tidak percaya dan kita tidak berserah kepada Tuhan. Berikutnya, topeng yang keempat adalah people pleaser. People pleaser. Apa itu people pleaser? People pleaser di sini, yuk kita baca ayat ini, 2-3. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku cari menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mencoba menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Seseorang yang people pleaser itu susah berkata tidak. Kelihatannya si people pleaser ini si orang baik. Kelihatannya apa? Topengnya si paling baik. Si paling baik. Topengnya kelihatannya baik sama orang-orang. Menyenangkan orang lain.
Kindness itu kebaikan, beda sama people pleaser. Walaupun tampang luarnya sama-sama melakukan hal yang baik buat orang lain. Apa yang membedakan? Ada nggak coba gambar fear and love? Next coba ya. Yes. Apa yang membedakan benar-benar kebaikan dengan people pleaser? Kita baca sama-sama. 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Bedakan, yang satu kasih, yang satu ketakutan. Kasih dan ketakutan. People pleaser dasarnya adalah takut, rasa tidak aman. Ini kan natur dosa, tidak aman dan juga mungkin punya luka. Kalau kindness itu memang melakukan untuk orang lain. Tetapi kalau people pleaser melakukan karena takut apa kata orang, takut orang lain marah, sungkan, enggak enak hati, akhirnya jadi baik. Sebenarnya tujuannya baik untuk manusia atau untuk diri sendiri. Halo? Untuk diri sendiri. Kelihatannya melayani. Kenapa? Nggak enak kalau nggak melayani, nggak enak sama Tante Mervin. Oke, nggak enak sama Ibu Catherine. Ya, kalau nggak melayani. Lalu sama-sama melayani di sini. Semuanya sama-sama melayani. Tapi dalam hati nggak ada yang tahu. Di luar bilangnya sungguh-sungguh. Belum tentu di dalam hati untuk jiwa-jiwa dan untuk Tuhan. Tapi di dalam hati karena nggak enak sama Tante Mervin, sama Om Kiki, kemudian nggak enak sama Ibu Catherine. Jadi tujuannya self-center. Atau karena nanti takut ditinggal orang. Kalau kita people pleaser, nggak enakan, itu dasarnya takut. Dan kita tidak akan pernah bisa menyenangkan Tuhan. Karena kita bisa memilih siapa yang kita senangkan, manusia atau Tuhan. Selama kita menyenangkan manusia, hati kita bukan untuk Tuhan. Apakah Tuhan sayang sama kita? Tuhan tetap sayang. Tetapi Tuhan rindu kita menyelidiki hati kita. Nah, ini cerita si people pleaser. Ada ceritanya juga ya, sebentar ya, si people pleaser. Ada seorang wanita selalu berkata iya. Waktu orang minta bantuan, iya. Ketika orang lain lagi minta bantuan, iya. Terus ada orang yang minta bantuan sebenarnya dia nggak sanggup, iya. Di luar terlihat sangat baik, tapi dalam hatinya capek. Satu hari membaca ayat, jika aku masih mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Saat itu dia sadar, dia hidup untuk persetujuan dan perkenanan manusia. Bukan untuk kebenaran. Sampai ada pelanggaran juga kita sering langgar karena kita takut akan manusia. Dan disitulah pertama kalinya dia belajar berkata tidak. Bukan karena tidak mengasihi orang, tapi karena dia belajar hidup dengan integritas. Kita perlu ajarin kepada anak-anak kita yang masih single juga. Karena standar dunia, value dunia udah menurun, kata dunia, pacaran, hidup, apa namanya istilah, kumpul kebo istilahnya. Kata dunia nggak apa-apa, ya itu kata standar dunia, tapi kata firman Tuhan, lalu nanti kalau saya nggak mengikuti pacar saya tinggalin saya. Lah kita berdiri di atas kebenaran bukan takut ditinggalin oleh orang lain, itu perlu diajarin loh sama anak-anak kita. Dan dunia akan mengajarkan seperti itu, tapi integritas berani berdiri di atas kebenaran karena kita mempercayakan masa depan kita. Kita percaya hidup kita, Tuhan yang memegang kendali, amin. Yang terakhir adalah topeng apa yang kita pakai adalah Farisi, topeng Farisi. Tanpa sadar kelihatannya rohani dan topeng ini paling berbahaya karena yang paling kelihatan hidup saleh, paling rohani dan orang ini paling sering bilang,
Saya ini paling komitmen, paling sungguh-sungguh, paling cinta Tuhan. Oke. Mungkin saya pernah sharing tentang salib ini, tapi ini satu hal yang saya suka banget, saya mau ingatkan lagi kita semuanya. Tentang hidup kemunafikan rohani. Kita lihat gambar ini. Kita lihat di sini. Waktu kita terima Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus. Kita kan mulai nih, diajar saat teduh ya, udah ikut pemuritan saat teduh. Lalu juga diajak ibadah minggu, ibadah WOI, ibadah doa puasa. Lalu mulai melayani, sesudah melayani mulai ikut pertemuan-pertemuan. Lalu juga menabur, berkomitmen. Pada saat kita menjalani kegiatan rohani, kegiatan religius. Sebenarnya kita semakin mengenal Tuhan, setuju? Semakin mengenal Tuhan, setuju? Oke, kalau kita semakin mengenal Tuhan, mestinya salib itu semakin besar dan kita semakin kecil. Setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Kalau kita semakin mengenal Tuhan, salib semakin besar atau semakin kecil? Besar. Yang semakin kecil siapa? Kita. Tetapi kebanyakan kebalikannya. Waktu kita semakin melakukan kegiatan rohani. Wah, saya ini rohani banget. Oke, waktu kita posisi rohani, lalu kita diangkat Tuhan dan dipromosikan Tuhan. Ini loh, karena saya sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh dari yang lain, maka saya dipromosikan. Bukankah seringkali kita bilang gitu? Ini loh saya diberkati karena saya lebih komitmen, lebih rajin daripada kamu. Lalu ketika melihat orang lain sakit ataupun hidup dalam pergumulan, kamu tuh ya, next gambarnya. Kamu ya, kurang apa? Kurang doa, kurang komitmen. Jangan-jangan kamu ada dosa. Yuk, baca sama-sama di sini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur." Tampak luarnya saleh banget. Rohani banget, yuk bilang sama-sama, aku dong tidak sama nih dengan yang lain. Yuk baca sama-sama, seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku, si paling rohani. Dan dia menunjuk orang lain, menganggap diri benar, menganggap orang lain lebih rendah. Padahal sebenarnya justru semakin kita sadar dan mengenal Tuhan, kita semakin sadar kita adalah orang yang berdosa. Gak sadar diri, tampak luarnya rohani. Justru sebenarnya orang yang seperti itu yang paling tidak mengenal Tuhan dan mengenal dirinya dan gak sadar dia dikasihi dan hidup itu adalah anugerah. Oleh sebab itu kita gak layak loh menghakimi orang lain. Amin. Kalau lihat teman-teman yang lain melakukan kesalahan, dia jahat bener. Saya sama dia sama-sama orang berdosa. Sama-sama hatinya jahat, yang dikasih kesempatan, diampuni, dipulihkan Tuhan. Sadari itu aslinya diri kita, identitas diri kita yang berdosa dan dikasihi. Maka kita gak perlu pakai topeng rohani. Kita melayani bukan untuk topeng, bukan untuk penampilan, tapi semuanya itu adalah persembahan bagi Tuhan. Dari hati yang terdalam. Saya mau tutup dengan satu cerita, boleh pemain musik? Ya, saya cerita tentang 3 pohon. Oke, ini cerita yang menarik, kalau udah pernah dengar gak apa-apa siaran ulangan. Ini mengingatkan kita lagi, tanpa sadar seringkali hidup kita tuh self-center. Memperhatikan apa yang di luar, gambar pohon boleh? Gambar pohon. Ada 3 pohon saling cerita tentang cita-citanya di masa yang akan datang, di masa depan. Si pohon pertama tuh bilang begini, nanti kalau saya ditebang saya pengen jadi peti harta karun.
yang akan menampung semua harta karun dan semua orang akan kagum dengan harta karun yang ada di peti saya. Lalu pohon kedua tuh bilang gini, nanti kalau saya ditebang saya pengen jadi kapal pesiar yang mengangkut raja-raja dan pembesar-pembesar di dunia. Keren banget. Pohon ketiga, saya gak mau ditebang, saya pengen jadi pohon yang paling tinggi sedunia supaya semua orang mengagumi, hebat banget, kuat banget. Dan mereka bercerita tentang cita-citanya. Lalu gak lama kemudian datanglah penebang kayu mulai menebang nih. Pohon yang pertama ditebang. Dia punya cita-cita jadi peti harta karun. Ternyata jadi tempat makanan binatang. Aduh, kandaslah cita-cita saya. Pohon yang kedua pengen jadi kapal pesiar. Ternyata dibikin perahu nelayan yang kecil. Ya, perahu nelayan doang kata pohon kedua. Pohon yang ketiga, jangan ditebang. Saya pengen jadi pohon yang paling dekat dengan surga. Paling tinggi. Ternyata ditebang, potongan kayunya ditaruh di gudang, gudangnya gelap, berlumut pula, didiemin dengan lama. Semua merasa cita-citanya tuh, semua pohon merasa cita-citanya kandas. Sampai satu hari, pohon yang pertama yang pengen jadi peti harta karun, tapi hanya jadi tempat makanan binatang, disinilah Tuhan Yesus dilahirkan di atas palungan. Tempat dilahirkan raja. Di atas segala raja. Pohon yang kedua, pengen jadi kapal pesiar tapi hanya perahu nelayan yang kecil. Satu hari ada segerombolan laki-laki, segerombolan pria naik kapal itu. Datanglah angin badai. Perahu ini bilang gini, seandainya saya kapal pesiar pasti kuat menghadap badai. Aduh, sebentar lagi saya tenggelam, badainya terlalu kuat. Lalu ada seorang pria di perahu itu berdiri dan menghardik badai dan badai itu berhenti. Ternyata mengangkut Tuhan Yesus dan murid-muridnya, sang pembawa mujizat. Lalu pohon yang ketiga merasa hidupnya gak ada gunanya lagi. Dan satu hari batangan pohon dari pohon ketiga dijadikan kayu salib. Dan disitulah Yesus disalibkan, mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Tanpa sadar seringkali kita hidup self-center. Tanpa sadar kita lebih memperhatikan apa yang di luar. Penampilan, kebanggaan kita, apa kata orang. Tapi hari ini yuk sadari posisi kita. Bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan punya rencana. Kita semua berharga. Marilah hidup di dalam kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan. Tidak perlu memakai topeng, jadilah versi yang terbaik seperti yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Untuk apa? Ini bentuk persembahan. Bukan supaya disayang Tuhan. Kita semua udah disayang Tuhan. Justru karena kita sadar kita disayang Tuhan. Maka kita mempersembahkan hati dan hidup kita bagi kemuliaan Dia. Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Boleh worship leader? Kita mau naikkan satu pujian, biar ini menjadi doa kita nyanyikan refrennya, kita bawa hati dan hidup kita kepada Tuhan. Ku membawa hati, kami bawa hati kami Tuhan. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Sekali lagi ku membawa hatiku. Mari kita bawa hati kita dan hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa
Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau menghendaki kejujuran di dalam hati kami. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami lebih peduli dan memperhatikan apa yang terlihat di luar daripada kondisi hati kami yang sebenarnya. Kami sering ingin terlihat kuat, terlihat baik, terlihat rohani, kami ingin diterima, kami ingin dihargai. Tapi hari ini kami datang kepadamu dengan jujur. Seringkali kami pakai topeng, Tuhan. Bukalah mata kami untuk kami menyadari topeng apa yang sering kami gunakan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni. Ampuni. Buat kami sadar, kami manusia berdosa yang di hati kami selfish, egois, self-center, cenderung untuk diri sendiri, ingin pembuktian. Mampukan kami untuk kami bisa berubah dan mengembalikan kemuliaan bagi Engkau dan hidup untuk Engkau. Jika ada kepura-puraan, Tuhan singkapkan. Jika ada kemunafikan, tegur kami. Jika ada luka yang kami sembunyikan, jamahlah. Jika ada dosa yang kami tutupi, bongkar, mampukan kami untuk rendah hati dan bertobat, tidak hidup dalam kemunafikan. Kami gak mau hidup hanya untuk menjaga citra diri, tapi kehilangan keintiman dengan Engkau. Jauhkan kami dari kehidupan akan pengakuan manusia dan kemunafikan rohani. Bentuk kami menjadi pribadi yang berintegritas, pribadi yang memilih apa yang benar walaupun tidak mudah. Pribadi yang setia meskipun tidak populer. Pribadi yang tetap taat meskipun tidak seorang pun yang melihat. Biar kami menjadi pribadi yang utuh. Terima kasih Tuhan, dan biar juga yang kami ucapkan sesuai dengan yang kami hidupi. Apa yang kami lakukan di depan banyak orang sama dengan yang apa kami lakukan saat sendirian. Bersihkanlah motivasi yang tidak benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena yang terpenting bukanlah bagaimana kami terlihat di mata manusia, tapi bagaimana kami hidup di hadapan-Mu dan terus bertumbuh. Tuhan, materaikan semua firman-Mu dalam hati setiap kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang telah menerima berkat Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.